Mitra bisnis, kembali kita dengan Bisnis Wisdom Podcast. Kali ini saya mengangkat topik bagaimana memilih program studi S1 dan kampus yang sesuai. Ya, kali ini saya ditemani oleh dua orang, satu Bu Rina dan satu Mbak Putri, dosen-dosen dari Institut Asia Malang. Oke, silakan Bu Rina memperkenalkan diri. Halo mitra bisnis, nama saya Rina Dewi Indasari. Saya selaku Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan dan Inovasi di Institut Asia. Jadi di sana saya membantu Ibu Rektor untuk menangani masalah kerjasama, untuk menangani masalah persiapan teknologi terkait dengan pemanfaatannya di pembelajaran. Silakan Mbak Putri sekarang. Selamat siang mitra bisnis, perkenalkan saya Putri, salah satu pengajar di program studi manajemen di Institut Asia Malang. Oke, nah kita ini pengen bicara ya, apalagi habis gini kan banyak orang mau cari, mau kuliah di mana, mau kuliah di mana ya. Lalu berita tentang Harvard yang bermusuhan dengan Trump, lalu berita tentang katanya lulusan S1 kita tidak siap kerja, macam-macam gitu ya. Jadi saya ingin sharing kali ini di podcast dari Business Wisdom Institute tentang bagaimana memilih S1, karena Pak Tanadi dulu salah milih juga, saya milih civil engineering gitu ya, karena waktu itu yang rame cuma civil sama arsitek ya, tahun 79 bayangin, jadi ya sudahlah masuk civil engineering, komputer belum ada gitu ya, padahal sekarang jurusan pilihan tuh banyak banget, sampai kuliner, sampai fashion sudah mulai ada. Tentu kita harus tahu apa yang terjadi di dalam dunia pendidikan dan bagaimana kita memilih buat diri kita atau buat anak kita tentang kuliah ataupun kampus yang dipilih. Saya mulai dengan Bu Rina. Bu Rina, kira-kira apa sih yang sekarang terjadi dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia ini dan bagaimana kita harus memfokuskan diri dalam memilih sebuah kampus? Silakan. Oke, jadi saat ini kita semua tahu ya, yang namanya teknologi itu larinya sangat cepat ya, khususnya setelah adanya pandemi kemarin kita tidak bisa menghindari yang namanya teknologi. Nah, khususnya AI ya, mitra bisnis semua. AI ini sudah menyentuh hampir semua kehidupan kita, khususnya di pendidikan. Yes. Ya, di pendidikan ini itu yang sampai Bill Gates bilang dokter dan guru 10 tahun lagi akan punah katanya gitu. Betul sekali. Jadi ya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mendengar statement Bill Gates bahwa ngomong guru akan punah nih 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana kita menyikapinya, khususnya kami ya sebagai dosen, sebagai guru, bagaimana kita bisa bersahabat dengan teknologi, dengan AI itu untuk bisa meningkatkan kualitas pengajaran guru atau bahkan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalamnya gitu. Jadi untuk menghadapi kondisi saat ini yang ada ya kita tidak boleh menolak yang namanya teknologi khususnya AI tadi. Bu Rina biasanya mengajar apa di kampus? Saya kebetulan dari Prodi Teknik Informatika, jadi saya mengajar mulai dari algoritma pemrograman, saya juga mengajar tentang AI, kecerdasan buatan, jadi metode-metode algoritma dasar cara berpikirnya AI itu seperti apa. Salah satunya kayak expert system gitu, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan dan sebagainya. Keren, nanti kita bicara lebih dalam tentang AI. Tapi sebelumnya saya akan pindah ke Mbak Putri. Mbak Putri, ini kalau Anda lihat ya, apa kira-kira yang penting terutama di dalam fakultas manajemen? Silakan Mbak Putri. Oke, sebenarnya yang penting itu adalah kita ngerti customer kita itu siapa. Nah, menarik. Sekarang ini kan yang kebanyakan kita ajar ini adalah Gen Z ya. Ya. Nah, kebetulan di manajemen di kampus kita itu kan perpaduannya pas banget ya, teknologi dan bisnis. Nah, kebetulan saya banyak mengajar di program studi manajemen. Nah, Oke. Tidak menutup kemungkinan untuk proses pembelajarannya itu jadi menarik, Pak. Jadi Gen Z sekarang ini tipikal yang dari sisi kemampuannya itu sebenarnya pinter-pinter, bagus-bagus, cuman treatment gimana untuk membangun karakter mereka. Jadi pendekatan kita gimana, cara delivery materi kita kayak gimana, bahkan untuk treatment
anggaplah kayak gimana caranya kita jadi teman Oke. sama mereka supaya mereka bisa lebih banyak involve ke dalam proses pengajaran, kemudian mereka aktif dalam materi-materi kuliah dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan maupun aktivitas yang lainnya yang mendukung gitu. Oke. Saya mundur sejenak ya. Saya ini termasuk orang yang percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah hidup seseorang. Ya, kemarin kebetulan saya dengar historinya Huawei, menarik banget. Pendirinya Huawei itu adalah orang yang sangat miskin hidupnya. Ya, 1 dari 6 keluarga yang tidak makan aja tidak mesti bisa. Kebetulan ibunya guru gitu ya. Dan dia mulai kecil itu punya kemauan luar biasa untuk maju dan membuat perusahaan terhebat atau salah satu perusahaan terhebat di China sekarang, yaitu Huawei ya. Dan menarik buat saya bagaimana sebuah konsep pendidikan bisa merubah anak sopir menjadi menteri, petanak petani menjadi pedagang ya, karena pendidikan itu membangun karakter orang. Nah, bagaimana pendapat Mbak Putri dan Bu Rina? Bu Rina dulu deh. Menurut Bu Rina, bagaimana pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa ini atau memajukan setiap orang menjadi hebat? Silakan Bu Rina. Oke, jadi zaman sekarang memang banyak yang mengatakan bahwa mungkin pendidikan itu tidak sepenting zaman dulu karena ijazah saat ini itu sudah tidak terlalu berharga kayak zaman dulu. Oke. Itu ada beberapa statement yang saya dengar seperti. Saya dengar dulu Google sekarang kalau menginterview orang nggak pakai ijazah lagi. Iya betul gitu. Jadi silakan. Mungkin ada beberapa area, ada beberapa bidang yang sudah tidak terlalu memikirkan ijazah, memang gitu ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa seseorang yang belajar secara formal dan secara informal itu hasilnya kurang lebih pasti akan berbeda. Cara struktur dia berpikir, struktur dia memahami materi dan sebagainya. Semua orang tahu bahwa zaman sekarang untuk belajar sesuatu tinggal buka YouTube aja. Gitu ya. Sudah banyak guru di sana, sudah banyak materi, kita mau apapun semua ada di sana gitu. Tetapi kalau kita kuliah di YouTube kita nggak dapat ijazah, gitu ya. Kalau kita kuliah secara formal, secara langsung kita bisa dapat ijazah. Tapi bukan hanya sekedar ijazah, pengalamannya luar biasa. Kita bisa punya banyak networking teman dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan materi secara lebih struktur, secara fundamental, secara lebih utuh gitu. Jadi menurut saya pendidikan itu masih menjadi sesuatu yang penting karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hanya duduk di depan laptopnya belajar dengan mesin saja, tetap harus berinteraksi dengan orang lain secara sosial. Jadi pendidikan ini masih menjadi sesuatu yang sangat penting ya menurut saya karena pendidikan bukan hanya materi tapi juga interaksi dan komunikasi. Terima kasih Bu Rina. Saya ini dulu ya 2002 saya ngambil MBA sampai 2004 ya. Apa yang saya rasakan bedanya dengan sebelum saya mengambil S2. Ini S2 ya kebetulan ya. Karena saya selesai S1 itu 84. Ini wis TWN, tuwek nemen waktu itu ya. Sampean-sampean belum lahir gitu. Ya, waktu saya lulus S1 ya, terus mulai bekerja, mulai berbisnis, mulai segala macam. Tapi waktu saya mengambil S2 ketika usia 41 tahun, saya baru ngambil S2. Waktu saya lulus, apa yang saya rasakan? Saya merasa apa yang sudah saya kerjakan dalam bisnis itu baru ketemu benang merahnya. Oh ternyata dulu aku melakukan ini. Oh dulu aku memakai personal branding. Oh dulu aku memakai konsep strategi. Oh aku memakai ini. Baru tahu benang merahnya. Rasanya seperti seseorang yang naik lantai 2, naik lantai 3, naik lantai 4. Jadi melihat ke bawah. Oh dulu aku melakukan ini. Ini buat saya. Ya, personal experience-nya seperti itu. Dan saya yakin bahwa anak tukang becak mungkin bisa saja jadi orang sukses, tapi dia untuk memahami keseluruhan, untuk menjadi menteri, untuk menjadi pebisnis hebat, dia butuh juga ilmu-ilmu yang ada. Ini pendapat saya. Jadi itu yang membuat saya merasa yakin bahwa pendidikan itu penting banget buat karier dan buat kesuksesan seseorang. Mbak Putri, silakan. Menurut saya pendidikan itu penting karena nggak cuman untuk dapat gelar aja sih Pak sebenarnya. Jadi
dengan kita join untuk pendidikan yang lebih tinggi, mungkin dari SMA masuk ke S1 lanjut ke S2, itu sebenarnya yang berubah adalah pola pikir kita sebenarnya. Di sana juga kita banyak berinteraksi dengan banyak orang. Nanti lama-lama kita akan tahu nih pembentukan karakternya seperti itu. Mungkin dari awal yang kita egonya cukup tinggi, ternyata setelah kolaborasi dengan teman ketembak nih egonya, wah ternyata yang mungkin aku merasa paling pintar ternyata yang jauh lebih pintar banyak gitu. Jadi Betul. Keinginan untuk terus tumbuh dan belajar itu tumbuhnya di sana. Kalau kita belajar sendiri karena kita minat di situ aja, fokusnya di situ, kita cari di situ. Tapi dengan kita banyak berinteraksi, kita akan ketemu banyak orang-orang hebat lainnya yang mungkin sama-sama punya rasa penasaran sendiri tentang kehidupan kita selanjutnya, bangun bisnis bareng dan lain-lain. Oke, mitra bisnis, kita akan masuk dalam sesi kedua. Kalau tadi kita bicara latar belakang pentingnya pendidikan, maka pada sesi kedua kita akan berbicara bagaimana memikirkan untuk mencari kuliah yang tepat. Mitra bisnis, kita masuk pada sesi yang kedua. Gimana sih kita kalau mau memilih sebuah kampus itu atau memilih sebuah jurusan itu? Saya akan mulai dengan Bu Rina dulu ya, cara memilih. Nanti saya akan sharing tentang bagaimana saya memilihkan kampus untuk anak-anak saya. Silakan, Bu Rina. Oke, baik. Mitra bisnis, untuk mencari kampus yang sesuai, kalau menurut saya itu dimulai dari kita mencari prodinya dulu ya, jurusannya dulu ya. Karena mungkin tidak semua kampus memiliki prodi atau jurusan yang sama ya. Nah, untuk memilih jurusan yang sesuai, selain dari passion kita atau kita inginnya di mana, adalah juga yang harus menjadi pertimbangan bahwa efek dari AI tadi banyak sekali profesi-profesi yang mungkin akan hilang. Oke. Dan juga ada profesi-profesi baru yang akan muncul. Oke. Gitu ya. Jadi contoh profesi yang akan hilang itu mungkin sesuatu yang rutin kita lakukan. Gitu Sopir. Ya. Sopir. Administratif. Atau contoh misalnya call center gitu ya. Ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan rutin yang berulang-ulang, itu semua bisa digantikan oleh mesin. Ya. Jadi kita juga harus melihat kira-kira profesi apa sih yang kedepannya mungkin bakal muncul nih dengan teknologi baru dan sebagainya. Wah, kedepannya akan muncul ada profesi AI engineer misalnya. Nah, mungkin dari sana kita bisa mempertimbangkan, berarti prodi apa sih kira-kira yang cocok atau sesuai bisa diambil gitu. Oke, saya passionnya di AI, saya ingin tahu lebih banyak tentang AI misalnya. Maka kita bisa mencari tahu kira-kira prodi apa sih yang membahas AI secara lebih dalam, secara lebih detail gitu. Misalnya AI itu dipelajari di prodi teknik informatika gitu. Oke, saya mau ngambil teknik informatika, baru kita akan lihat prodi teknik informatika di beberapa kampus gitu ya. Oke. Bu Rina, saya dulu waktu kuliah ya, saya lulus SMA itu tahun 79. Wih, 79 ya. Belum lahir. Nah, di tahun 79 yang lagi hot itu civil engineering dan arsitek. Belum ada jurusan komputer dan lain-lain ya. Biasanya mahasiswa itu milih yang lagi hot itu apa? Yang temennya masuk itu apa? Yang lagi paling dikejar orang itu apa? Padahal mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dulu kalau saya tahu, saya akan milih bisnis. Tapi saya tidak tahu gitu. Wah, bisnis ya toh. Saya kan paspal, paspal ya, bukan aspal ya, paspal gitu ya toh. Itu kan bukan gitu, itu kan sos gitu. Nah itu yang menurut saya sangat berbahaya buat teman-teman ya. Memilih jurusan yang tepat gitu. Ini mungkin juga sharing ke teman-teman yang lain ya. Saya lari dulu ke Mbak Putri, lalu nanti saya akan cerita tentang bagaimana dulu saya memilihkan anak saya. Silakan Mbak Putri. Kalau menurut saya gimana caranya milih kampus yang tepat itu? Program studi yang tepat dan kampus yang tepat. Kalau kampus kan karena pasti milih yang apik dulu ya. Lah iso Harvard dulu gitu ya. Lah iso UI dulu ya. Tapi program studi apa yang disenangi oleh seseorang? Silakan.
Oke, mungkin hintnya tadi dari Pak Hasan udah jelas ya. Apa yang lagi hot sekarang? Gitu. Yang lagi hot sekarang itu mungkin anak-anak sekarang lebih suka ke game gitu ya Pak ya. Anak-anak sekarang anak kecil aja cita-citanya jadi gamer, YouTuber kayak gitu. Content creator. Content creator. Jadi perubahan cita-cita ya. Yes. Makanya mungkin anak-anak sekarang passionnya juga akan banyak lari ke sana. Kebetulan di kampus kami ini lagi develop juga gaming garage. Jadi itu tuh salah satu fasilitas yang nantinya bisa dipakai untuk gimana anak-anak ini bisa create game. Gaming garage itu garasi ya, garasi gaming. Oke, jadi kalau passion Anda di sana juga cocok karena Anda juga bisa belajar nanti dari inkubasinya dan lain-lain. Yang saya ingin cerita, banyak tahun yang lalu waktu anak saya punya 2 anak perempuan dua-duanya, mau lulus SMA yang besar, saya keliling dunia. Saya pergi ke Singapura, saya lihat 3 kampus di Singapura yang hebat. Saya pergi ke Sydney, saya pergi ke Melbourne, Australia. Ya. Lalu saya terbang ke Amerika, saya ajak mungkin 6 atau 7 kampus Amerika yang hebat, termasuk Berkeley, termasuk Stanford, termasuk USC, termasuk UCLA, termasuk kampus-kampus terutama di Amerika. Ya, waktu pulang ditanyai saya tanya anak saya, kalian mau masuk jurusan apa? Dan seperti juga banyak anak-anak yang lain, mereka bingung juga mau apa. Ini SMA ya. Maka saya bilang begini, kalau kamu punya satu pilihan yang bagus, aku setuju. Tapi kalau kamu tidak punya pilihan, masuklah bisnis atau ekonomi. Menarik. Jadi ini default answer kalau dalam bahasa komputer. Nah, yang menarik pertama kali, ini yang menarik. Anak saya yang pertama, Ivy, itu kuliah di Surabaya dulu. Ya. Nggak kerasan dia. Nggak cocok, Pak. Aku keluar negeri aja. Tak pindah ke US gitu. Jadi kedua anak saya beda 5 tahun. Dua-duanya masuk Berkeley gitu. Dua-duanya masuk Berkeley, yang satu bisnis, yang satu ekonomi gitu. Si Risa masuk ekonomi. Ketika masuk ekonomi saya tanyain, kalau kamu mau kuliah S2 langsung, kuliah aja S2 langsung. Ya, enggak usah nunggu-nunggu, ya. Kalau enggak ya pulang kerja gitu. Ya pilihannya cuma itu. Nah, kebetulan S2-nya langsung diterima di Harvard gitu. Jadi dia langsung milih Harvard, sudah masuk Harvard gitu. Nah, ini contoh. Artinya waktu itu dia tidak punya pilihan lain, akhirnya milih ekonomi gitu. Sedangkan Ivy milih bisnis, ya. Kebetulan jurusannya beda kalau di Amerika, ya. Karena saya bilang kalau kamu tidak punya pilihan itu, kalau kamu punya pilihan lain, ayo mikirkan kamu mau jadi apa gitu. Nah ini contoh bagaimana sebagai orang tua bisa membimbing. Tentu kalau anak Anda bisa kuliah di UI, di ITB, di ITS, monggo. Dan itu menurut saya sah dan baik gitu. Tapi kalau tidak mampu, Anda harus memilih apa yang kira-kira passionate anak Anda, atau Anda bisa membimbing anak Anda ke sana gitu. Karena itu kebanyakan kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya ikut dokter. Bapaknya dokter gigi, ibunya dokter gigi, anaknya dokter gigi. Sering seperti itu, ya, karena kebiasaan di rumah. Ya, bukan salah, enggak apa-apa, karena pengalaman orang tuanya bisa membantu anaknya gitu. Bapaknya banker, anaknya banker, contoh ya. Jadi ini juga relevan ya. Tapi yang perlu saya pikirkan sekarang adalah AI. Ini perubahannya betul-betul drastis ya. Pekerjaan yang dulu dipakai orang dan banyak diinginkan pelan-pelan tidak ada, seperti yang tadi saya cerita ya. Jadi harus mulai mikir apa yang akan datang yang sesuai dengan kesukaan anak Anda dan kemampuan anak Anda dan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang. Oke, saya kembali ke Bu Rina lalu ke Mbak Putri. Bisa nggak ngasih tips apapun buat orang tua murid ya yang ingin mengkuliahkan anaknya ya, dan buat Gen Z yang ingin memilih kuliah, pilih aja angle atau sudut mana aja yang kira-kira bermanfaat untuk mereka. Mulai dengan Rina dulu, silakan Rina. Saya kira tips dan triknya untuk memulih kuliah zaman sekarang itu sudah sangat umum ya. Jadi hampir semua orang sudah tahu mana sih kampus yang gede gitu ya, mana sih kampus yang kurang gede gitu. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa dimanapun kalian berada, dimanapun kalian jadi mahasiswa, itu bisa memberikan kesempatan buat kalian untuk sukses. Oke, setuju banget. Jadi
tidak selalu kalau saya lulusan dari kampus yang besar, pasti saya akan sukses. Itu bukan jaminan. Atau sebaliknya, kalau saya berkuliah di kampus yang tidak besar, saya pasti nggak sukses juga bukan jaminan seperti itu, gitu ya. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau misalnya kita sudah menentukan prodi atau jurusan apa yang mau kita pilih, ya kita harus observasi lebih ke semua prodi mungkin di beberapa kampus yang ada di ya tergantung area kita ya, mau kuliah di dalam kota atau mau di luar kota atau misalnya mau di luar negeri sekalipun, kalau kita sudah menentukan prodi atau jurusannya itu kan jauh lebih mudah ya. Jadi bukanlah semata-mata pertimbangan bahwa harus kampus yang negeri, kampus yang besar gitu ya. Karena saat ini kualitas itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya kampus, tetapi hampir semua kampus khususnya di seluruh Indonesia yang saya tahu itu semua mulai mengimprove diri, banyak yang membuat terobosan-terobosan baru gitu ya, sehingga masing-masing kampus menurut saya punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menonjolkan bahwa yang terbaik kalian di Indonesia harus kuliah di UI, tidak juga seperti itu ya. UI memang better, baik mungkin gitu ya, tetapi baik dari hal apa gitu ya. Mungkin orang bisa melihat saya setuju banget sih. Gitu. Dan saya setuju banget bahwa tidak semua orang hebat dan sukses itu datang dari kampus baik. Steve Jobs dari mana? Bukan kampus jelek ya, tapi dari mana? Dan yang menarik itu sebetulnya adalah Steven Spielberg. Ini salah satu hero, orang yang saya kagumi. Steven Spielberg membuat film ya, E.T. sampai film perang, Star Wars, Steven Spielberg. Paling hebat, mungkin orang pembuat film terhebat menurut saya Steven Spielberg. Steven Spielberg ini dulu mau kuliah di beberapa kampus, ditolak semua. UCLA tidak diterima, di tempat ini tidak diterima, sampai dia ke kampus yang medium, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi jadi orang yang paling hebat dalam dunia perfilman. Ini contoh. Jadi kualitas kampus penting, bukan tidak penting, tapi kualitas individu jauh lebih penting. Ini menurut saya. Mbak Putri, silakan kasih masukan buat teman-teman yang masih memilih dan masih bingung, silakan. Ini kalau tips buat orang tua ya, boleh. Itu kunci pertama adalah sebenarnya komunikasi sama anaknya. Jadi anaknya mau kemana, anaknya suka apa. Karena nggak sedikit ya anak-anak yang DO itu bermula ketika dia dipaksa ke program studi yang dia nggak suka. Saya cerita. Saya punya teman. Anaknya sudah kuliah, sudah jadi dokter, sudah lulus, bawa ijazah dan bilang, papa mama aku sudah jadi dokter sesuai dengan keinginan papa mama. Ini ijazahku, sekarang aku mau ngeband lagi, mau main band. Nggak mau jadi dokter. Ini contoh-contoh yang menarik. Menarik. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi harus tahu anaknya suka apa, kemana, supaya nanti dalam proses perjalanan kuliah itu anaknya juga happy. Gitu. Dan mau improve diri, mau melakukan banyak hal gitu. Kalau anak-anak ini dipaksa kuliah dan mereka nggak happy, yang happy mungkin orang tuanya ya, tapi anaknya nggak happy gitu. Jadi untuk salah satu komunikasi, yang kedua adalah lihat dari sisi kemampuan ya. Entah itu boleh dari kemampuan anaknya sama kemampuan orang tua ya. Jadi range mungkin biaya kuliah sekarang tuh wah luar biasa Pak. Kampus negeri pun sekarang sudah PTNBH itu udah melebihi kampus swasta dari sisi mahal. Iya. Jadi dari sana itu bisa dilihat range kampus mana dengan harga yang affordable tapi ngasih kualitas yang bagus. Ngasih proses pembelajaran yang menyenangkan. Menurut saya sih itu sih yang penting. Teman-teman sekalian, kita break dulu. Nanti kita masuk pada sesi yang ketiga, bagaimana Anda harus melangkah ke depannya dalam memilih kampus yang sesuai. Mitra bisnis, kembali pada podcast kita sesi yang ketiga. Nah, saya pengen promosi sebenarnya ya. 5 tahun terakhir saya memikirkan banyak untuk S2 kita ya. Bagaimana seseorang bisa kuliah online kebanyakan ya, walaupun kadang-kadang harus ke kampus, boleh WA kami ya untuk tanya dengan detail ya. Untuk membuat program yang cocok dan sesuai untuk orang kerja ya, yang masih mau kuliah S2. Ini untuk S2 ya.
Nah, untuk yang S1 nanti kita akan gali bagaimana sih memilih S1 yang pas itu dan langkah apa yang harus Anda ambil, ya. Bisa saja Anda mengambil asesmen-asesmen, bisa saja Anda berdiskusi dengan orang-orang, bisa saja Anda memvisit kampus atau meminta mata pelajaran ataupun kurikulum yang ada. Tapi mari kita pikirkan langkah praktis kalau mau memilih kampus dan program studi. Ya, Bu Rina silakan. Oke, jadi kalau kita mau memilih kampus, langkah-langkahnya yang paling nyata dan gampang ya memang adalah survei ya. Kita mengunjungi langsung kampus. Jadi salah satu contohnya kalau di kampus kami itu kadang kami ada kelas sit-in. Ya, jadi kita ada kelas sit-in, misalnya ada yang tertarik untuk mengunjungi kampus, kita bisa memberikan pengalaman seseorang itu kalau misalnya nantinya sebagai mahasiswa gimana sih rasanya di kelas pembelajaran dan sebagainya. Saya kira itu akan memberikan banyak insight dan juga masukan supaya nanti ke depannya lebih nyaman di mana sih belajarnya gitu. Oh, di kampus ini saya nyaman, di kampus yang sana saya lebih nyaman, misalnya di kampus sana kurang nyaman. Nah, dari sana mungkin dengan berbagai macam kampus yang sangat banyak dengan prodi yang sama kita bisa lebih enak memutuskan gitu. Tetapi ini kan juga tidak bisa selalu kita lakukan ya. Kita survei mendatangi kampus satu-satu dan melakukan itu ya, selain wasting time juga biayanya juga cukup tinggi. Ya, sekarang kita sudah bisa explore itu saya kira melalui online. Internet. Banyak sekali testimoni di YouTube, orang udah cerita, oh saya kuliah di kampus ini rasanya seperti ini, di kampus ini seperti itu gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin orang-orang terdekat aja Pak. Orang-orang terdekat misalnya keluarga, saudara, teman yang sudah pernah kuliah di kampus A, B, C, D, kita bisa tanya langsung, interview seperti apa. Saya akan mentwist pertanyaannya. Waduh, mentwist pertanyaan kepada Mbak Putri. Mbak Putri, kalau anaknya mau kuliah, tentu belum ya anaknya, saya tahu anaknya belum mau kuliah. Ya apa cara milih kampus? Silakan Mbak Putri. Oke, menarik Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat lihat satu podcast. Podcastnya Raymond Chin, dia lagi bicara sama Teter Kampus Pak. Teter Kampus ini menarik model pembelajarannya. Dia gabungan dari mirip sih kayak kampus kita Bu. Jadi teknologi dan bisnis. Tapi bedanya yang sangat signifikan adalah mereka tuh belajar di 7 negara Pak. Jadi mereka nggak punya kampus secara fisik, tapi anak-anak ini karena ini di awal masih banyak beasiswa dan di Indonesia cuma ada 1 orang mahasiswanya. Jadi rate masuknya itu 0,012 kayaknya kayak gitu. Jadi minim banget dan cukup susah. Tapi yang menarik adalah mereka itu implementasi proses pembelajarannya. Jadi minim banget belajar di kelas, tapi anak-anak itu terjun langsung. Dan tahun pertama di Dubai, tahun kedua di India, tahun ketiga di Ghana, keempat ke US, kelima di Singapura, Malaysia, kayak gitu. Yang terakhir di Milan kalau nggak salah. Jadi menarik banget, dan ini kayaknya anak-anak Gen Z itu bakalan suka gitu loh Pak. Karena pengalaman langsung, mereka belajar di lapangan dan mereka create bisnis langsung Pak. Jadi ada yang B2B, ada yang D2C, ada yang kayak gitu. Jadi mereka benar-benar diimplementasikan langsung di lapangan gitu. Dan itu mungkin kalau saya jadi orang tua, saya cukup tertarik dengan program kayak gitu karena mereka tuh real ngajarin proses bisnisnya. Dan kebetulan kalau di tempat kita itu memang proses pembelajaran banyak project based learning Pak. Jadi anak-anak belajar langsung. Dulu kita punya program yang kemisan ya, setiap kemis ada program. Coba diceritakan sedikit mungkin Mbak Putri. Itu jadi program project based learning yang teman-teman itu juga diajari untuk create event gitu kan ya, ketemu orang langsung, bikin proposal segala macam, mereka harus ketemu orang. Nah, itu pentingnya. Jadi kita bikin ambience pembelajaran yang dimana orang itu nggak cuma belajar di kelas, intinya gitu Pak. Jadi anak-anak lebih fun, mereka ketemu langsung, mereka kolaborasi sama orang luar, dan mereka udah kerasa banget ya praktek bisnisnya gitu. Jadi ternyata kalau
ngasukin proposal ketemu orang ditolak itu biasa ya, nggak cuma sekali 2 kali. Susahnya di lapangan kayak gimana gitu. Dan makanya dari situ kita tahu nih gapnya kebutuhan di lapangan sama ini, makanya kita bentuk career center supaya menjembatani anak-anak ini untuk preparing masuk ke dunia kerja. Itu yang kemarin dikritik oleh pemerintah bahwa banyak sekali lulusan kita tidak siap kerja. Jadi penganggur elit, sudah punya ijazah, punya S1, punya S2, tapi nggak layak kerja gitu. Itu yang menjadi problem. Karena relevansi dunia training, dunia guru, dunia dosen, dunia kuliah dengan dunia kerja itu jurangnya terlalu besar. Silakan disambung. Iya betul Pak. Makanya anak-anak ini perlu langsung disiapkan sebenarnya. Lebih pengalaman langsung, mereka ketemu orang langsung, mereka bikin, sudah kita tuh create CV aja udah mulai semester 2 mungkin. Sebelum mereka magang, kita siapkan itu supaya anak-anak ini nggak kaget di dunia kerja. Magang itu beda sama kerja. Paling nggak at least mereka ngerti levelnya itu. Jadi mereka punya tanggung jawab profesional tuh kayak apa, mereka mempersiapkan mentalnya mereka kayak gimana. Ya itu mungkin orang tua itu ya kalau mengkuliahkan anaknya harus ini ya ada outputnya secara positif gitu kan ya. Mungkin yang dari sisi ada yang mau kerja ikut orang, ada yang mau memang create bisnis gitu kan ya. Kebetulan kalau di kita dibantu sama inkubator bisnis juga. Jadi anak-anak ini alhamdulillah dapat pendanaan dari pemerintah juga banyak. Jadi di mentoring sama beberapa dosen kita untuk ikut kompetisi startup gitu ya. Baik di ranah lokal, internasional pun kita barusan juga dapat beberapa prestasi internasional gitu. Jadi dari sana teman-teman ini semangat Pak untuk memulai bisnisnya lebih awal sebelum mereka lulus. Nah itu sih, jadi mungkin yang minat bisnis bisa lari ke bisnis, yang mau kerja kita siapin lewat career center. Itu jadi orang tua kan pasti lebih tenang ya Pak, gimana anaknya proses belajarnya juga menghasilkan sesuatu yang positif untuk masa depan mereka. Yang menarik buat saya adalah konsep tentang Gallup-Clifton Strengths, di mana saya banyak ditanyain orang, Pak, Gallup-Clifton Strengths itu apakah bisa dipakai untuk mencari anak saya mau kuliah di jurusan mana? Dan jawabannya iya dan tidak. Maksudnya begini, Gallup-Clifton Strengths itu tidak didesain untuk mencari kuliah jurusan yang mana, tidak didesain untuk itu. Tetapi Gallup-Clifton Strengths itu dipakai untuk memahami kelebihanku apa sih, ya. Dan ketika itu dikaitkan dengan kuliah yang akan Anda pilih, tentu oke, gitu. Jadi saya pernah sharing dengan cukup banyak orang ya, 1.000 lebih siswa dari SMA Kasin Lui tentang Gallup-Clifton Strengths, dan ada beberapa yang mengambil tesnya dan melatihnya ya, 1.000 lebih orang waktu pandemi itu ya. Itu juga menarik, tapi itu salah satu cara, tapi bukan absolut gitu, bukan absolut ya. Passionnya anak itu dan capability, dia bakat apa, itu yang justru lebih penting menurut saya. Walaupun at certain degree Gallup-Clifton Strengths akan sangat membantu supaya anak itu bisa memilih jalur kuliah yang cocok dengan dirinya. Oke, itu saja. Nah, penutup last sentence dari Mbak Putri dulu, baru Mbak Rina, baru saya akan closing. Ini terima kasih ya. Kita berbicara, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana memilih program studi S1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silakan Mbak Putri, 1 kalimat. Kuliah tuh bukan satu-satunya cara untuk kamu akan sukses di depan. Tapi dengan kuliah itu akan membuka banyak hal baru, banyak peluang baru, dan mungkin bisa nantinya sangat berguna di masa depannya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, sekarang saya minta 1 kalimat dari Mbak Rina, silakan. Oke, dimanapun kalian kuliah, apapun jurusan yang kalian pilih, kesuksesan sangat mungkin menghampiri Anda semua. Oke, nah dari saya sebenarnya hal yang paling sederhana. Kuliah tidak kuliah, sudah S1, S2 atau S3, yang kita tetap belajar terus, kita maju terus, karena zaman berubah terus, ya. Dan lagi sekarang inflasi gelar sudah terjadi. S1 sudah tidak bisa dianggap hebat karena harus mengambil S2. Setelah S2 mungkin harus mengambil S3. Ya, inflasi gelar mau tidak mau sudah terjadi. Sehingga yang penting
penting banget apakah Anda akan mengambil S2, S3 ataupun tidak sama sekali. Kita belajar terus menjadi pembelajar sejati selamanya. Saya Tanadi Santoso bersama Bu Rina dan Mbak Putri dari Institut Asia. Sukses selalu untuk Anda.